karena memang aku nggak bisa mediasi sama dia ya, jadi apa ya, ya udahlah gimana tuh ya gitu. Kok jadi pengen nangis ya? Nggak apa-apa, nangis aja. Nggak apa-apa, nangis aja. Terus sih suara kuntilanak itu dia cuma nangis doang. Iya, nangis doang. Pilu nangisnya. Pilu. Tapi yang kebayang sama aku waktu itu dia lagi duduk, lagi kayak gini gitu, kayak gini nangis gitu. Kebayang sama aku ya, kayak gitu. Udah agak lama nangisnya. Ada 1 menit lebih kayaknya. Makanya aku kayak merinding. Kayak mau menyampaikan pesan gak sih dia? Kayaknya Minta dia tuh tolong kayak atau apa? kayaknya dia kayak minta tolong gitu deh. Tapi karena memang aku nggak bisa mediasi sama dia ya, jadi apa ya? Ya udahlah gimana tuh ya gitu. Kok jadi pengen nangis ya? Nggak apa-apa, nangis aja. Nggak apa-apa, nangis aja. Dia datang ya? Nggak tahu. Kenapa? So, kamu keluarin aja. Kamu mau nangis, nangis aja. Apa yang dia rasain? Kamu ceritain. Kamu kenapa? Sakit seperti apa yang kamu rasakan gitu? Ya, sebenarnya kamu bisa. Menurut mereka kamu bisa untuk dijadikan sebuah mediator. Cuman selama ini kamu memang mungkin menolak, enggak, dan mungkin tertutup sama ketakutan kamu gitu. Ya. Sedih seperti apa? Nggak tahu, pokoknya sedih aja. Kita bisa lanjut lagi? Boleh. Ada tisu mungkin. Oke, maaf ya teman-teman, tadi aku sempet kayak pengen nangis gitu tiba-tiba aja gitu loh. Kayak ya udahlah. Tapi kamu masih bisa lanjut ini kan? Bisa. Ada dorongan perasaan apa yang bikin kamu kayak pengen nangis gitu? Setelah kamu tadi ceritain cewek yang di rumah kamu tadi. Aku ngerasainnya ya kayak ya sedih aja gitu, tapi aku nggak tahu dia kenapa gitu loh. Gitu sih. Atau ada persamaan cerita mungkin? Atau kamu merasakan juga yang dia rasakan? Atau ini sebenarnya setiap kamu mikirin dia, kamu selalu pengen nangis, seperti seolah kamu ngerti perasaannya dia? Iya, seolah iya, kayak kebawa aja gitu. Dia nangis kayak sedih banget, jadi aku tuh jadi kebawa. Padahal aku tuh nggak tahu masalah dia tuh apa gitu loh. Kayak gitu sih. Tapi dalam beberapa kasus ya, nggak bisa dibilang kasus juga, maksudnya dalam beberapa cerita gitu kan, pada saat kita ngedengar suara dari mereka yang nggak terlihat, ya katakanlah Mrs. K ya gitu, Mrs. K, kita dengar Mrs. K kadang ketawa atau gimana, emang pengen iseng gitu. Kadang-kadang mereka tuh suka memberikan satu frekuensi yang dimana kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain, jadi kayak stuck gitu loh, kayak apa sih, misalnya dengar ketawa gitu di atas genteng atau gimana, tiba-tiba kita udah aja, dan itu tuh stuck antara mungkin takut atau gimana, tapi itu nggak jelas gitu perasaan apa, cuman tiba-tiba kayak stuck aja gitu, nggak bisa gerak. Nah kamu pada saat denger yang ini kan lain ya, bukan ketawa kan, nangis, kamu gimana di kamar? Aku diem aja, malah ketika dia nangis aku nggak nangis gitu, diem aja. Tapi ini baru sekarang gitu, ketika aku nyeritain si doi, tiba-tiba pengen nangis gitu loh. Nanti kalau ada seperti ini lagi nggak apa-apa, nggak usah ditolak ya, maksudnya biarin natural aja. Karena aku takut sebetulnya, maksudnya takut kayak tiba-tiba dia masuk, tiba-tiba nge-take over badan aku gitu loh. Nggak mau, karena memang nggak mau aja gitu. Nggak apa-apa, sambil zikir aja. Cuman tadi kamu ngerasain apa? Sedih banget. Dan itu natural, naturally keluar ya. sendiri. Nangis lagi. Nggak mau. Di
Adinda make upnya tapi waterproof ya. Of Adinda ngomong make up sendiri loh. Mua juga katanya ya. Iya, mua. Ah ya, Instagramnya apa dong biar sahabat yang bercerita pada follow. Jangan lupa di follow Instagram aku Adinda Julian ya. Adinda Julian pakai S nggak? Pakai S. Adinda Julians ya, Iya. langsung aja follow Instagramnya. Jangan lupa. Ini masih mau nangis nggak? Udah Udah aku ya? tahan sih. Tahan ya, oke. Kita aku tadi pengen tahu tentang yang kamu tadi pernah digoyang-goyang di kasur itu. Iya, itu Sengamat. hampir tiap hari Umur berapa? dari zaman SMP. Dari zaman SMP tiap malam, tengah malam, mungkin itu waktunya buat orang-orang yang sholat istikharah, tahajud ya. Ini. Aku tuh sering digangguin, mungkin ya niatnya baik, mungkin ya aku disuruh sholat lah, bangun buat sholat kayak gitu. Tapi ya tiap hari banget gitu loh. Tapi untuk sekarang sih udah jarang. Berhentinya di umur berapa? Berhentinya pas zaman kuliah lah, itu udah termasuk jarang. Tapi ketika aku pusing, Sambil zikir aja. ntar dulu. Pegang tangan aku sini. Udah, dingin loh. Kamu nangis aja sih. Ada magnetnya guys. Sekarang kamu ngerasain apa? Pusing, lemes. Udah. Gak apa-apa, tolak aja sambil zikiran. Kamu sholawatan, zikiran. Nah, aku tuh nggak pernah biasa kayak gini loh. Kayak pertama kali gitu loh. Biasanya aku nyeritain kayak hal-hal kayak gitu kayak biasa aja. Apa yang kamu rasain sekarang yang bikin kamu pengen nangis banget? Sumpah. Gak apa-apa, kan makeupnya waterproof. Malu. Matanya bengkak. Gak apa-apa, Nggak tahu. nyesek Hmm. bertahun-tahun. Hmm. Udah mulai banyak krunya. Malu. Tapi kita baru loh, maksudnya dalam kondisi sesantai ini dengan setting yang biasanya kita agak-agak apa ya namanya formal lah, maksudnya di kursinya yang emang ini kan kita nyantai banget, tapi mungkin frekuensinya tepat aja ya. Baru kita kayak gini ya, dapat narasumber yang ini kayaknya dia udah bertahun-tahun kayaknya ini ya pengen menyampaikan sesuatu. Tapi nolak terus nggak tahu ya, ditahan terus. Baru kali ini kejadian. Oh. Baru kali perdana lah. Oke, kita ngomongin dulu yang lain aja ya. Boleh. Skip dulu soal The Lady. Ya. Kita ngobrolin yang tadi katanya kamu pernah lihat ada sosok yang muka aja. Iya. Waktu kita lagi ngobrol-ngobrol di depan lagi ngopi itu. Jadi waktu itu masih SMP juga. Kejadiannya ya anehnya itu siang-siang. Aku lagi tiduran gitu di kasur di tengah ruangan di lantai 2. Memang jarang ada yang ke atas, yang diem. Penghuni atas tuh cuman aku sama kakak aku aja. Aku lagi tiduran dan karena rumah mama aku tuh 3 lantai kan. Jadi di lantai ketiganya tuh kebuka gitu, ada torennya gitu. Tiba-tiba ada kepalanya doang, badannya nggak ada. Kayak kepalanya tuh cuma nyangkut di kayak bukan pagar sih, kayak apa ya, pintu yang bisa diangkat gitu loh. Kepalanya doang, rambutnya tuh gondrong, laki-laki,
kulitnya putih, tapi lucunya pakai kacamata di sini. kayak pemain piano, kayak pemain alat musik gitulah gitu setelannya. Ya udah, terus ngeliatin, ngeliatin. Kacamata hitam. Iya, kacamata hitamnya di atas kepala gitu. Ngeliatin. Nah, aku merem kan. Terus aku mau gerak juga gimana ya? Karena takut ya. Jadi aku nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi aku mau teriak nggak kedengeran ke bawah tuh. Kayak kamu, tapi kamu udah teriak, ngerasa udah teriak gak? Udah teriak, aku teriak sekencang-kencangnya, tapi nggak ada yang ke atas gitu loh. Nggak ada yang nyamperin aku. Nggak lama kemudian, papa aku ke atas. Aku nangis kan, papa itu ada itu kepala doang di atas. Mana? Katanya. Papa aku nggak lihat. Itu sampai maghrib tuh masih ada, masih diem di situ si kepalanya itu. Terus akhirnya setelah sholat maghrib, papa aku bawa ustadz, bawa pak RT naik ke atas dicari. Nggak ada. Kalau Dinda sendiri merasa kamu kadang kalau empati suka empati berlebih, merasa gitu nggak sih? Iya, aku kalau udah empati sama orang, empati banget sampai aku nggak peduliin diri aku kayak gitu, keadaan kayak gitu. Tapi aku boleh maksudnya share sedikit kan, kalau kita empati sama orang, oke, kalau misalnya gimana ya, kita boleh empati, boleh banget, bahkan harus kita punya empati sama orang dong, daripada jadi orang yang apatis, bener nggak sih? Cuman kalau misalnya kamu masuk ke frekuensi si orang itu kamu akan gimana ya, jadi bukannya malah kita yang memberikan energi positif atau kita yang ini malah kita yang kesedot abis gitu, kita yang masuk ke frekuensinya dia itu kalau orang. Dan kalau jin sebaiknya tidak usah ada empati gitu, ngerti nggak maksudnya? Karena itu yang mereka inginkan. Dengan mereka sering pernah nonton kan, maksudnya sesi orang yang sering mediasi ya, maksudnya dengan makhluk-makhluk itu, ada yang mereka meluapkan kemarahannya dalam sebuah media, yaitu orang gitu kan, dia marah-marah, jadi pengen masuk, aku tuh pengen masuk ke orang itu, terus marah-marah. Ada yang dia masuk ke orang itu sudah gitu, aku gimana gitu. Jadi ya sebaiknya kita tidak usah yang ya udah, kita kan beda alam, lagi pula kamu kan hidup di masa lalu, ya udah berhenti di situ. Ya kasihan, memang kasihan. Katakanlah misalnya gini, ada orang yang misalnya mungkin kita sebutnya apa ya, arwah penasaran atau apapun itu ya gitu, kita bahasnya secara general aja, yang misalnya mereka meninggal karena bunuh diri dan mereka misalnya ruhnya tuh masih menggantung gitu loh, masih belum bisa naik ke atas karena dia meninggal sebelum ditentukan waktu meninggalnya gitu kan. Terus dia masih penasaran dan lain-lain, terus akhirnya dia pengen cerita, pengen curhat, pengen masuk ke badan kita, terus kita ya udah lo kasihan, memang kasihan, tapi ya udah, dia suruh siapa bunuh diri, maksudnya nggak usah yang terlalu kasihan gimana. Kadang kita misalnya mengunjungi salah satu situs bersejarah, katakan Belanda lah gitu ya, kita datang ke situ, terus untuk orang-orang yang bisa lihat atau bisa merasakan atau bisa tiba-tiba memvisualisasikan apa yang terjadi di kehidupan pada saat itu yang terjadi, terus dia ngeliat ada korban ini, ada ini, mereka kasihan loh. Oke, itu terjadi di masa lalu, sudah cukup sampai di situ. Oke, kita doakan, cukup doakan aja yang gue kirim lo Al-Fatihah lah katakan gitu ya. Oke, lo kasihan, nanti mungkin Dinda sambil sendiri katakan misalnya si Lady masih ngikut nih ya. Oke, kamu udah ya, berarti ngikutin saya, aku kirim doa aja buat kamu. Aku nggak tahu nama kamu siapa ya, tapi Gusti Allah pasti tahu tujuan aku tuh ke kamu kok. Aku bacain Al-Fatihah selesai sampai di situ. Semoga kamu tenang, semoga kamu kembali ke jalan Allah, kembali ke jalan Tuhan, sampai situ aja. Jadi kadang mungkin jin ya, katakan di bangsa jin, mereka kadang-kadang sering pengen menyamakan itu sama aku, aku tuh jadi pengen dekat sama dia, aku jadi pengen masuk ke dia karena dia sama aku. Ya, persamaan dia, benar ya. Jadi kadang misalnya Dinda sedih, yang terlalu sedih gitu, yang terlampau sampai kayak balik lagi ke masa lalu. Ya masa lalu itu tadi apa quote-nya? Coba. Masa lalu itu biasa aja. Nah, masa lalu itu biasa aja. We have to move on. Ya.
masa lalu tuh biasa aja, oke? You make me strong, ya udah. Tapi jangan terlalu tenggelam, terlalu apa ya, berlarut-larut di dalam itu. Seperti kaca spion yang kita cuma lihat sesekali aja. Nice ya, thank you guys, gitu kan. Quote of the day ya, masa lalu itu biasa aja. Bye. Bye. Nanti dimention di bawah pasti. Quote bye. Oke, kita lanjut lagi Dinda. Tadi Ustadz ke atas kan? Nah, Ustadz ke atas terus lihat nggak ada apa-apa. nggak ada apa-apa. Tapi si papa tuh tiba-tiba bilang ke aku, udah diusir katanya, nggak usah ganggu anak saya. Oh ya udah. Besoknya ya memang nggak ada lah. Ada makhluk lain yang pernah kamu lihat nggak? Makhluk lain nggak ada sih. Cuman itu aja yang nampakin diri gitu. Sisanya cuman kayak suara-suara kayak gitu. Mandi kayak kayaknya jadi sempat di lantai 2 itu kayak memang angker banget ya. Jadi si papa tuh mau ke kamar aku kan, kayaknya mau ngomong sesuatu lah. Tapi aku tuh nggak ada di kamar. Tiba-tiba si papa tuh lihat ada cewek ada cewek ke kamar mandi, kirain aku. Ternyata apaan? Aku nggak ada di kamar gitu loh, nggak ada di lantai 2 aku. Terus itu siapa katanya gitu? Ya nggak tahu gitu. Terus kayaknya di rumah tuh angker banget. Ada pernah dengar suara genderuwo yang mandi lah, padahal nggak ada yang mandi. Genderuwo mandi maksudnya? Ya suara genderuwo di kamar mandi gitu. Oh, ngapain dia ketawa atau apa biasanya? Cuma ngegerung doang kayak gitu loh. Gimana ya? Genderuwo apa macan? Genderuwo. Terus nggak mungkin kan tikus mandi gitu kan? Gejebur kayak gitu loh. Ya udah sih, itu aja kali. Kayaknya si cewek itu ya stay di situ. Dan sekarang kamu udah pindah dari situ? Aku udah pindah di situ dan nggak ngikutin. Tapi nggak tahu ya, karena memang akunya terlalu cuek jadi ya udahlah. Gitu bodo amat. Nggak ngikutin tapi tiba-tiba ada di sini. Iya tiba nggak ngerti. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Serem banget sih. Kamu dari tadi tuh nggak konsen, Dinda. Iya nggak tahu, aku tuh kayak pusing, nggak tahu lah pikiran aku kemana gitu. Dinda kayaknya dari tadi Dinda udah nggak fokus ya. Iya udah nggak paruh lah gitu. Paruh ya. Ya udah nggak apa. Tapi kan sebenarnya masih banyak mungkin ya cerita-cerita yang Dinda punya yang nanti bakalan kita hadirkan kembali. Jadi kalau kalian memang suka dan menunggu-nunggu cerita Dinda yang selanjutnya, kalian penasaran sama perjalanannya Dinda, kalian boleh komen aja di bawah. Jangan lupa di subscribe, di like, dan jangan lupa komen. Nanti kita pasti hadirkan Dinda kembali. Dinda, dia penyanyi loh. Dia penyanyi loh. Senyum dong. Ini udah nggak pupu dari tadi guys. Jadi maaf ya guys. Buat episode malam ini, jadi kita close aja sampai sini ya. Terima kasih buat sahabat yang bercerita yang selama ini telah mendukung kita, selama ini telah menjadi pendengar setia ya, untuk mendengarkan kisah dari orang-orang yang memiliki pengalaman gaib dan spiritual. Jangan lupa sekali lagi saya minta tolong di subscribe, di like, dan jangan lupa komen di bawah ini, nyalakan loncengnya. Oke sahabat yang bercerita, terima kasih banyak buat kalian semua. Selamat malam, saya Indria Deva. Saya Dinda yang bercerita. Bye.